Apakah emang ini berarti mitos atau fakta nih? Ya kalau dikatakan mitos, orang kok banyak yang melakukan itu gitu. Iya. Nah, karena mengesampingkan aturan agama gitu, lebih menguatkan sumpah pocong ketimbang istilahnya aturan agama gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Oke Ji, langsung aja. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas topik atau kisah atau mungkin cerita, entah mitos atau fakta yang beredar di lingkungan masyarakat kita Ji, yaitu mengenai sumpah pocong. Nah, kan kalau dulu tuh gue nonton TV itu ya kan, ada tuh film-film sinetron gitu kan yang dimana dia sampai berani sumpah pocong gitu kan. Kalau misalnya dia benar hasilnya apa, kalau dia salah hasilnya apa. Nah, lu tolong jelasin Ci, sumpah pocong tuh gimana sih maksudnya? Sebetulnya sumpah pocong itu tidak ada aturannya dalam agama Islam. Itu cuma istilahnya tradisi turun temurun yang istilahnya juga itu menjadi suatu kekuatan mindset dari masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia ya pada saat itu. Nah, karena apa sumpah pocong terlalu menjadi kekuatan mindset bagi masyarakat Indonesia? Karena dampak dari sumpah pocong itu, ya kan, di mana pada dasarnya sumpah pocong itu terkesan disajikan secara Islami, tapi istilahnya di balik sumpah pocong itu ada pendomplengan dari makhluk-makhluk halus, yaitu jin-jin itu. Nah, jadi saat dia berani bersumpah pocong kalau dia memang istilahnya tidak bersalah, ya kan? Tidak bersalah, dia akan menanggung resikonya seperti ini. Tapi kalau dia tidak bersalah, dia berani menanggung resikonya. Tapi kalau dia salah, dia akan menanggung resikonya kan gitu. Nah, kalau misalkan dia salah, tapi dia berbohong, dia mengaku tidak bersalah, maka dia akan menanggung resiko seperti itu. Nah, itulah nanti akan didompleng oleh bangsa jin itu. Jadi itu semuanya perbuatan dari jin juga itu. Itu terus dampaknya sendiri itu hasilnya itu gimana? Misalnya terbukti ternyata dia emang bersalah tapi dia berani sumpah pocong gitu. Nah, dampak yang dia dapat itu apa? Ya tergantung dari istilahnya. Kalau misalkan gua istilahnya misalkan gue nih bohong ya kan, tidak merasa melakukan itu, padahal gue melakukan itu. Nah, gue akan bersumpah pocong, berani sumpah pocong. Kalau misalkan istilahnya gue nggak berbuat, padahal gue berbuat, gue harus menanggung resikonya. Misalnya istilahnya kaki gue sebelah nggak bisa jalan, itu kaki gue sebelah nggak bisa jalan. Nah, nanti di saat istilah sumpah pocong berjalan, ya kan, padahal dia salah, namun dia berani mengaku tidak bersalah, maka disitulah ada pendomplengan itu aja. Dan hasilnya bisa jadi kakinya yang benar-benar nggak bisa jalan karena didompleng sama si makhluk jin ini. Jadi itu hasil dari perbuatan jin gitu. Intinya ke situ sebetulnya sumpah pocong itu. Apakah emang ini berarti mitos atau fakta nih? Ya kalau dikatakan mitos, orang kok banyak yang melakukan itu gitu. Iya. Nah, karena mengesampingkan aturan agama gitu, lebih menguatkan sumpah pocong ketimbang istilahnya aturan agama gitu loh. Jadi di situ terlalu percaya, udah oke sumpah pocong aja lebih praktis. Padahal itu kan istilahnya suatu mitos yang sudah istilahnya sangat dipercayai gitu. Itu tapi orang-orang sekarang mungkin udah nggak ada kali yang make kayak begitu ya. Apa mungkin di daerah-daerah masih ada daerah-daerah masih ada ya? Yang istilahnya masih meyakini adanya sumpah pocong. Itu sampai bisa ke arah bisa
mati gitu nggak sih, Ci? Ya kalau dia bersumpahnya seandainya gua istilahnya bersumpah pocong ya kan. Nah, padahal istilahnya gue berbuat tapi gue istilahnya berani mati, gue udah, berani ayo, sumpah sumpah pocong. pocong, Nah, itu nanti bisa mati. Nah, matinya mati menurut ajal atau mati Ya, jadi karena ini itu karena tumbalan jin gitu? bisa gimana? jadi tumbalan karena istilahnya dia terlalu berani berucap kata gitu. Berani berucap kata. Jadi ya mau tidak mau dia Iya, kena seperti resikonya, konsekuensinya. konsekuensinya kena itu. Oke, jadi buat teman-teman Dua Mata Jidul nih, ini sedikit share ya tentang berarti bukan mitos ya, Bukan fakta mengenai sumpah pocong. Jadi buat kita orang nih kalau emang ngerasa salah, nggak usah lah sumpah-sumpahan kayak gitu ya. Ada sumpah pocong, sumpah ada sambar geledek dah kan ada juga tuh yang iya, ibaratnya kalau bener-bener begitu. kan. Iya bener-bener kejadian kelar loh gitu. Oke, mungkin buat video kali ini cukup sampai di sini aja. Jika kalian menyukai video-video kita, jangan lupa terus dukung channel kita dengan cara share, like, comment, subscribe ya, kayak gitu ya, supaya video kita terus berkembang. Oke, saya Restu. Saya Jidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.